Presentasi Bahasa Indonesia. Welcome, selamat menonton presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Kurnia Indah, kelas 9B, nomor absen 19. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan jawaban kegiatan 3 halaman 35 LKS, yaitu menganalisis isi cerpen berdasarkan strukturnya. Nah, judul cerpennya adalah Melawan Nilai Kecerdasan oleh Nyonya Widya Suwarno. Baik, sebelum saya mempresentasikan jawaban saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Restu Harjito selaku guru bahasa Indonesia saya, karena pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 saya tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari tersebut. Lebih tepatnya, saya tidak bisa mengikuti pembelajaran beliau pada hari tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 26 September 2022, saya tidak bisa mengikuti pembelajaran beliau juga karena dikarenakan saya akan melakukan tag video tari bersama Bu Neni. Jadi pada hari tersebut saya tidak bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia maupun pembelajaran lainnya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Restu Harjito. Oke, lanjut. Menganalisis isi cerpen berjudul Melawan Nilai Kecerdasan oleh Nyonya Widya Suwarno. Nah, sebelum lanjut ke analisis yang akan saya bacakan, sebelumnya kita akan membahas struktur cerpen itu apa aja. Karena kan kita akan menganalisis cerpen berdasarkan strukturnya, jadi kita harus tahu dulu dong strukturnya itu ada apa aja dan pengertiannya. Nah, simak berikut ini. Oke, struktur cerpen itu ada 4: orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, yang pertama ada orientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan karakter, penentuan peristiwa, penciptaan gambar visual latar tempat, waktu, maupun suasana. Atau lebih tepatnya, orientasi adalah pengantar menuju komplikasi. Nah, yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini yaitu kisah berlanjut melalui rangkaian peristiwa tak terduga. Yang ketiga, komplikasi, yaitu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter, yaitu lebih tepatnya tokoh utama mengarah ke solusi. Nah, yang terakhir ada resolusi. Resolusi yaitu penyelesaian atau solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita, lebih tepatnya seperti itu. Nah, itu dia nih pengertian struktur cerpen. Nah, lanjut kita ke jawaban saya, jawaban kegiatan 3 halaman 35, menganalisis cerpen Melawan Nilai Kecerdasan oleh Nyonya Widya Suwarno. Oke, struktur cerpen tadi yang pertama ada orientasi kan? Nah, oke, baik, saya akan membacakan. Yang pertama ada orientasi. Bukti dalam teksnya adalah sudah 2 hari Mia murung. Hal itu tidak luput dari perhatian ibunya. Mia yang biasanya ceria kini menjadi pendiam. Sekali-kali ibu memergokinya, sedang mengamati selembar kertas hasil tes kecerdasan atau tes IQ yang baru dibagikan dari sekolah. Itu orientasinya. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwanya seperti ini kira-kira. Ini bukti dalam teksnya. Hasil tes IQ Mia memang tidak bagus, hanya 103. Lain dengan Kak Iwan dan Kak Susi, IQ mereka 130 dan 126. Ibu sudah menghiburnya. Walaupun IQ rendah, kan yang penting kamu sudah berusaha sebaik-baiknya. Dan angka rapormu tak ada yang merah. Mia mengakui, memang angka rapornya tidak ada yang merah.
Tapi kan 6 melulu. Tidak seperti dua kakaknya yang mendapat angka 7 dan 8. Banyak menghiasi rapor mereka. Bahkan Mia sudah berpikir sangat jauh ke depan. Mungkin Mia tidak akan bisa menjadi sarjana, sementara dua kakaknya akan menjadi sarjana dan mendapat pekerjaan yang baik. Mungkin ia tak mampu mencari uang bila sudah dewasa, ataupun hanya mampu menjadi pembantu rumah tangga. Memang Mia menyukai pekerjaan rumah tangga, seperti membantu ibu memasak, menyapu, mengepel, atau beres-beres rumah. Bahkan, mungkin saja Mia nanti hanya menjadi beban kedua kakaknya. Perasaan itu menghantui Mia, merampas keceriaannya. Bagi Mia, nasihat itu hanya angin lalu, sekedar menyenangkan hati Mia, tetapi menutupi kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Lanjut, struktur yang ketiga, komplikasi, yaitu tokoh utama mengarah ke solusi. Nah, ini bukti dalam ini bukti dalam teks. Pada hari ketiga, Mia masih lesu. Ketika pulang sekolah, ibu memberitahu, "Mia, ibu masak makanan kesukaanmu, ayam rendang dan daun singkong rebus." "Terima kasih, Bu." Hanya itu saja sambutan Mia. Biasanya Mia akan berseru, "Hore, asyik, bisa-bisa aku makan 2 piring." "Mia, sehabis makan, nanti kita pergi ke rumah Tante Ning yuk." Tante Ning mengundang ibu mencoba puding tahu. "Kamu mau ikut ibu kan?" tanya ibu lagi. Sambil makan, segan-segan Mia menjawab, "Terserahlah, pergi boleh, tidak pergi juga tak apa-apa." Ibu terdiam sejenak. Ini bukanlah Mia yang dikenalnya. Kalau dalam situasi biasa, pasti Mia akan, "Puding tahu? Seperti apa ya? Apakah betul-betul menggunakan tahu? Kalau enak, kita minta resepnya dan mencoba di rumah ya, Bu." Sehabis makan, ibu dan Mia naik bajai ke rumah Tante Ning. Rumah Tante Ning bagus, ruang tamunya besar, di dinding tergantung ijazah-ijazah kursus kue dari dalam dan luar negeri. Juga ada foto kue tar besar hasil karya Tante Ning berbentuk menara Eiffel. Di meja bertumpuk buku-buku mengenai kue dan album berisi foto bermacam-macam kue dan roti. Diam-diam Mia mengagumi keberhasilan Tante Ning. Ibu dan Mia segera disuguhi puding tahu yang ternyata terbuat dari agar-agar. Hanya diberi susu sehingga berbentuk mirip tahu. Juga dihiasi dengan buah kaleng yang berwarna-warni. "Mia, masih suka bantu ibu memasak dan membuat kue?" tanya Tante Ning. "Iya, Tante," jawab Mia. Habis, Mia bodoh. Tidak seperti Kak Iwan dan Kak Susi. IQ Mia jongkok, cuma 103. Kalau pintar seperti Kak Susi, mungkin Mia tak senang memasak. Tante Ning maklum. Sebelumnya, ibu sudah menelponnya. "Ah, ibumu pandai, tapi kan senang memasak dan membuat kue." Kalau Tante Ning, IQ-nya memang cuma 101, tapi Tante Ning tidak kecewa. "Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda pada setiap orang," kata Tante Ning. Minat Mia bangkit. Setahu Mia, Tante Ning orang hebat. Ia pengusaha kue yang cukup terkenal. Ia sering mendapat pesanan membuat kue ulang tahun, kue pengantin atau roti. Bahkan sering ikut dalam pameran-pameran kue. Dan ia sudah pergi ke beberapa negara untuk mengikuti kursus kue dan roti. "Tante Ning cuma bergurau untuk menghibur Mia," kata Mia. Tidak, ini serius loh. Malah Tante Ning pernah tidak naik kelas waktu kelas 1 SMP. Habis kalau malah menghafal pelajaran, esok harinya kok hampir semuanya lupa. Akhirnya Tante Ning cuma sekolah sampai SMP. Tapi Tante Ning suka membuat kue dan memasak. Jadi Tante Ning ikut kursus dan kemudian mulai terima pesanan kue.
Lama-lama jadi maju dan ya, seperti sekarang Mia lihat. Demikian cerita Tante Ning. Ya, orang yang IQ-nya tinggi belum tentu berhasil. Buktinya Taufik, kawan sekelas kami, IQ-nya 140. Tapi kemudian ia menggelapkan uang perusahaan dan akhirnya masuk penjara. Tambah ibu. Masih lebih baik sih Bea, walaupun ulangannya dapat bebek melulu, tapi kemauannya keras. Sekarang ia menjadi notaris, kata Tante Ning. Mia tersenyum dan bertanya, angka bebek itu berapa sih Bu? Tante Ning dan ibu tertawa. Angka bebek adalah angka 2, sedangkan telur adalah angka 0. Tante Ning menjelaskan. Lanjut ke struktur yang terakhir, yaitu resolusi. Nah, resolusi tadi adalah solusi untuk masalah atau tantangan. Jadi, atau dapat kita bilang resolusi itu solusi dari masalah dari struktur-struktur sebelumnya, dari paragraf-paragraf sebelumnya. Baik, ini resolusi dari cerpen melawan nilai kecerdasan. Jadi, kesimpulannya IQ rendah bukan masalah. Yang penting kita berusaha sebaik mungkin dan jadi orang baik. Dan IQ juga bisa berubah loh, kalau kita banyak menambah pengetahuan dan mau belajar. Anak tetangga sebelah waktu kelas 3 SD dites IQ-nya 108. Waktu kelas 6 dites lagi menjadi 117. Sambung Tante Ning. Hati Mia terhibur, wajahnya mulai ceria lagi. Wah, keasikan cerita, pudingnya kok belum dicoba? Saya undang tamu kan supaya ini dicoba dan dikritik. Kalau rasanya sudah cocok baru mau dipasarkan, kata Tante Ning. Baiknya ditambah es sedikit lagi biar tambah enak. Kemudian ibu dan Mia asik menikmati puding yang lezat. Bagaimana? Tanya Tante Ning. Ibu mengacungkan ibu jari dan Mia menjawab, enak Tante, cuma ada sesuatu yang kurang. Oh, kurang apa Mia? Bilang aja terus terang, nanti akan Tante perbaiki. Tanya Tante Ning. Kurang banyak Tante. Jawab Mia, lalu tertawa dan ibu dan Tante Ning juga tertawa. Oh, kalau itu sih gampang, tambah saja, masih banyak kok persediaan, kata Tante Ning senang. Lalu mengeluarkan persediaan puding lagi dari kulkas. Ibu tersenyum bahagia dan mengusap matanya. Mia sudah kembali menjadi ceria. Satu persoalan yang memberatkan hatinya beberapa hari ini sudah diselesaikan. Baik, itu presentasi saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wait. Sebelum itu ada catatan yang mau saya tambahkan. Nah, dari cerita cerpen tadi saya menanggapi satu hal yang sangat saya sadari, bahwa kecerdasan dan nilai yang tinggi maksudnya itu tidak menjamin kesuksesan. Contohnya Taufik, IQ tinggi tapi ujung-ujungnya korupsi. Ada juga si Bea, dapat bebek melulu tapi akhirnya jadi notaris. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, amanat yang dapat saya ambil adalah bahwa jangan pernah bergantung kepada nilai yang tinggi. Karena belum tentu dengan nilai dan IQ yang tinggi kamu dapat meraih kesuksesanmu. Hanya dengan berusaha dan mau bekerja keraslah kesuksesanmu dapat diraih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. 宝贝想要问也是某个 present 细腻慢的拍跟那泪眼准备宝贝想要问呀